Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Margarito, pertanyaan menggantung tadi, saya mau kembali terlebih dahulu ke Mas Uki. Mas Uki, kami ingin tahu lebih detail begitu dalam penugasan ataupun Kepres mengenai tugas dari Wakil Presiden selama Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ini apa Mas, sebelum kita membahas mengenai seberapa luas wewenangnya nanti ke Bang Margarito, Mas Uki? Ya. Tolong ulangi lagi pertanyaannya Mbak Vena, mohon maaf. Ya, Mas Uki mungkin bisa didetailkan begitu mengenai penugasan ataupun Kepres terhadap Wakil Presiden selama Presiden melakukan kunker ke luar negeri? Oh, Kepres yang dikeluarkan ya? Ya, terkait dengan Kepres yang dikeluarkan, yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini adalah Kepres tersebut dikeluarkan ya menjelang atau 1 hari ya, itu menjelang Presiden berangkat ya. Lalu kemudian di Kepres tersebut itu ditulis ya tanggalnya itu semenjak tanggal 8 sampai dengan 16 hari kerja, 16 hari mohon maaf ya, yaitu tanggal 20 sekian gitu. Kalau nggak salah saya itu tanggal 24 ya, tanggal 24 November gitu. Nah, terkait dengan tugas-tugasnya sendiri memang ada hal-hal yang saya tidak bisa kasih tahu ya, tapi hal-hal tersebut adalah hal-hal yang kaitannya dengan apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo, akan tetapi Presiden Prabowo tidak bisa menghadiri ya, atau tidak bisa lakukan dalam kaitannya dengan beliau sedang berada di luar negeri. Jadi terkait dengan penugasan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka ini sendiri, ini adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Presiden, tapi Presiden berhalangan dan dalam hal ini ditugaskan kepada Wakil Presiden semenjak tanggal 8 sampai tanggal 24 nanti, Mbak Vena. Jadi untuk penugasannya sendiri, mohon maaf saya sampai sekarang ini belum bisa atau belum mendapatkan lampu lah untuk mengatakannya di ruang publik. Demikian, Mbak Vena. Bang Margarito, seberapa luas wewenangnya jika sudah ada penugasan begitu? Enggak, yang begini, nomor satu begini. Ini kan Kepres, ini kan tindakan publik, ini kan bukan barang rahasia. Jadi apa yang mengakibatkan tidak bisa diberitahukan kepada rakyat gitu? Keputusan Presiden itu kan, ini bukan sekali lagi bukan keputusan Presiden untuk lakukan tindakan-tindakan ilegal gitu kan. Ini cuma penugasan doang kok. Jadi apa yang menjadi soal sehingga tidak bisa diberitahukan kepada kita rakyat ini? Itu satu ya gitu ya. Saya kira ini keliru nih. Yang kedua yang mau saya bilang begini, apapun itu yang paling mungkin adalah ya sudahlah dia Kepresnya itu ya seperti tidak ada Kepres juga sebenarnya kalau penugasan itu. Sebab misalnya dia pergi melihat anak-anak makan di sekolah misalnya begitu ya. Dia pergi lihat apa itu stasiun kereta misalnya, stasiun itu segala macam. Itu kan tidak perlu ada penugasan lain gitu. Dia apa aja. Yang tidak bisa adalah Wakil Presiden ini, dia tidak bisa terbitkan keputusan Wakil Presiden. Dia tidak bisa mengedarkan tidak bisa mengeluarkan edaran atau apapun namanya sejenis itu yang Wakil Presiden. Dia tidak bisa mengeluarkan instruksi Presiden. Seluruh tindakan-tindakan hukum pemerintahan yang selama ini yang melekat pada Presiden itu tidak bisa dilakukan oleh Presiden. Dia tidak bisa teken SK orang naik pangkat, dia tidak dia tidak bisa teken SK untuk orang geser orang dari satu jabatan ke jabatan lain dan seterusnya. Praktis secara hukum seluruh tindakan hukum pemerintahan tidak bisa dilakukan oleh Wakil Presiden. Suka atau tidak, senang atau tidak. Terus bedanya apa, Bang? Ya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya sudah ada atau tidak ada ya begini aja nih. Jadi yang paling mungkin ya kalau dia mau pergi resmiin apa begitu, buka rapat munas misalnya, kongres misalnya, ya itu kan tidak perlu ada izin dari Presiden atau tidak perlu ada penugasan dari Presiden gitu ya. Jadi yang begitu-begitu aja yang bisa dilakukan oleh Presiden. Tidak kurang dan Wakil Presiden, tidak kurang dan tidak lebih. Dan tidak mungkin, saya pastikan itu tidak mungkin dari segi tata negara Presiden memberikan kewenangan kepemerintahan khusus dalam konteks hukum kepada Wakil Presiden. Itu nothing. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Presiden di dalam Kepres ini. Yang paling mungkin adalah ya sudahlah Anda terima saja kalau Wakil Presiden menteri-menteri bertanya ya Anda kasihlah sejauh mungkin bisa begitu ya. Kalau ada yang ini orang tamu datang ya Anda terima saja begitu. Tapi tidak bisa memberikan direction atau tindakan-tindakan yang bersifat imperatif atau yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum. Itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kalau dilakukan itu tidak sah. Dan Presiden anytime bisa cabut seluruh tindakan hukum, tindakan-tindakan Wakil Presiden yang punya konsekuensi hukum. Oke, jadi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, karena itu sistem.
Tidak bisa keluar dari itu. Kalau keluar dari itu kita bikin kacau. Itu tanda-tanda kacau tuh. Kalau keluar dari garis konstitusi itu berarti ada tanda-tanda mau bikin kacau tuh. Oke. Mas Tri, silakan. Ya, setiap presiden dan wapres punya gaya koordinasinya masing-masing. Saya masih ingat di masa Yusuf Kala sebagai wapres ya, karena beliau punya latar belakang kompetensi di bidang ekonomi, maka ada ruang sedikit yang diberikan oleh presiden saat itu SBY dan juga Jokowi untuk berkoordinasi dengan menteri-menteri ekonominya. Tapi itu pun juga bukan sebagai sebuah keputusan, hanya melakukan koordinasi dan mengupdate sesuatu sehingga Pak Yusuf Kala bisa menyampaikan kepada presiden. Ya. Dan saya pikir juga sebenarnya walaupun itu tidak tertulis ya, peran wapres juga bisa seperti itu, peran Gibran saat ini bisa seperti itu juga. Nah, yang menjadi sorotan saya dari pidato presiden sebelum lawatannya adalah justru bukan ke wapresnya ya, tetapi justru kepada Menko-Menkonya. Ya. Menko ini kan lebih punya wewenang untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, ataupun menteri-menteri di bawahnya Menko juga lebih punya wewenang untuk mengambil keputusan. Disitulah Pak Prabowo semestinya bisa khawatir kalau ada keputusan dari menteri ataupun Menko yang diambil pada saat beliau pergi, tetapi tidak dikoordinasikan. Sehingga kalimat politik ataupun statement politik dari Presiden Prabowo untuk mengatakan telepon saya, hubungi saya, itu lebih kepada menurut saya lebih kepada Menko dan Menteri, ya, bukan kepada Wapres untuk antisipasi jika ada kebijakan-kebijakan yang diambil ketika beliau sedang lawatan. Kalau Wapres, saya setuju dengan Bang Margarito, tidak ada keputusan apapun yang bisa diambil oleh Wapres, baik presiden ada di tempat maupun presiden tidak ada di tempat, tidak ada itu, kecuali ya memang secara politik. Presiden Prabowo menyampaikan kepada Gibran, Anda boleh mengambil titik-titik ini dan saya sudah otomatis approve. Misalnya ada statement seperti itu dan itu tertulis, maka Wapres bisa melakukan hal itu. Jadi sebenarnya kalimat pernyataan presiden terakhir itu lebih ditujukan kepada Menko dan menterinya yang lebih punya otoritas untuk mengambil kewenangan, bukan kepada Wapresnya. Oke, tidak ada keputusan apapun yang bisa diambil oleh wakil dan saya presiden. rasa si siapa tadi itu yang di mana itu Basuki tadi itu buka aja itu Kepres itu, judul Kepres itu apa, isinya berapa pasal, secara substansi apa saja tuh, sehingga kita tahu jangkauan penugasan dia berikan kepada Wapres itu apa saja, dan untuk kita takar apakah penugasan itu bertentangan atau menyangkal perintah-perintah konstitusi atau tidak. Saya duga, karena jangan salah, ini negara bukan punyanya Pak Prabowo atau punyanya Gibran loh, ini negara punya bangsa kita. Dan Pak Prabowo waktu pidato pertama di pelantikan itu kan sudah bilang negara ini ada karena rakyat, kita bekerja untuk rakyat dan di atas semuanya untuk rakyat gitu ya. Jelas itu karena itu. Jadi apa yang dirahasiakan dari Kepres itu? Apa jangkauannya, apa isinya, segala macam. Buka. Ini bukan barang rahasia kok. Kalau saya lihat gini juga Bang ya. Ya gitu loh. Dalam salah satu wawancara di televisi, Pak Prabowo sudah menyatakan tidak ada pembagian tugas antara presiden dan wapres. Hal itu direspon oleh presiden untuk menepis anggapan presiden itu urusan luar negeri, wapres urusan dalam negeri. Dalam salah satu pernyataan di TV itu, beliau mengatakan tidak ada pembagian tugas. Secara keseluruhan presiden itu tugasnya. Nah, menurut saya dan memang tidak bisa dibagi. Satu komando begitu ya. Memang saya tidak bisa dibagi. Dari situ sekalipun ada Kepres Bang Margarito, sifatnya saya pikir normatif meskipun saya belum membacanya ya. Sifatnya normatif saja, bahwa selama saya tidak ada, mungkin ada acara-acara seremoni yang tadinya sudah diagendakan untuk saya boleh dihadiri oleh Pak Wapres. Mungkin normatif seperti itu. Dan hanya itu yang paling mungkin. Tidak bisa keluar dari itu. Tidak bisa sama sekali. Dan ini masalahnya masalah konstitusi. Begitu ya. Dan Anda tahu gitu ya, rancangan mengenai jabatan presiden itu disifatkan sebagai jabatan tunggal. Jabatan tunggal itu bermana hukum atau berakibat hukum, bahwa jabatan itu, seluruh hal yang ada dalam jabatan itu tidak dibagi kepada Wapres dengan alasan apapun, untuk tujuan apapun. Begitulah konstitusi. Jadi mau apa? Jadi tidak bisa keluar dari itu. Karena itu tidak mungkin ada Kepres tadi itu bermaterikan hal di luar constraint konstitusi. Tidak mungkin itu. Karena itu berbahaya. Sekalipun itu dilakukan oleh presiden gitu ya. Jadi sebatas itu. Itu presiden, wakil presiden. Dan saya rasa ini wakil presiden kan masih banyak kerjaan. Ini sekolah-sekolah yang mau bikin kasih makan gratis kan banyak juga yang belum kunjungi kan. Dipermaksimalkanlah kunjungan ke sekolah-sekolah, cek-cek orang udah makan belum,
baguslah itu. Nanti mungkin setelah ini bisa dijabarkan begitu ya per detailnya tugas-tugas wewenangnya seperti apa yang kemudian ini nanti. Tapi saya rasa tidak perlu. Oke, baik. Sama sekali tidak perlu. Baik, Tidak diperlukan sama sekali. Bang Margarito, kita ingin tahu juga sebetulnya sejauh ini sudah adakah jadwal mengenai rapat 1 minggu ke depan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Nanti kita akan bahas selengkapnya pemirsa usai jeda. Kami kembali sesaat lagi.